Saudara-saudara, setelah kita menyadari betapa indahnya hak istimewa yang kita miliki, bahwa doa adalah sebuah hubungan dengan Bapa di surga dan bukan sekedar kewajiban agama, sekarang kita masuk ke materi apa itu doa. Jika doa itu begitu luar biasa, lalu apa sebenarnya esensi dari doa itu sendiri? Seringkali tanpa sadar kita membatasi doa sekedar sebagai aktivitas melipat tangan, menutup mata, dan membacakan daftar permintaan kita kepada Tuhan. Padahal maknanya jauh lebih luas, lebih hidup, dan lebih dinamis dari sekedar waktu meminta. Secara sederhana, doa adalah cara kita berelasi. Doa adalah bagaimana kita membangun hubungan dan komunikasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Sama seperti sebuah persahabatan, tidak akan bertumbuh tanpa komunikasi. Hubungan kita dengan Tuhan pun demikian. Jika kita belajar lebih dalam bahwa aktivitas doa bukan jalan satu arah, tetapi memiliki 5 dimensi yang luar biasa. Pertama, doa berarti kita datang kepada Tuhan. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu kuat dan mandiri, Yesus memberikan undangan yang sangat melegakan. Dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Doa adalah momen di mana kita datang kepada Bapa, membawa seluruh kelelahan, ketakutan, dan luka kita ke dalam hadirat-Nya. Kedua, doa berarti kita berbicara kepadanya. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Filipi 4 ayat 6, "Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ilustrasinya begini, berdoa itu bukan seperti membaca laporan keuangan tahunan kepada bos besar di ruang rapat yang tegang. Bukan. Doa adalah percakapan hangat di meja makan bersama sahabat sejati. Kita bisa menceritakan apa saja, mulai dari masalah besar hingga hal-hal kecil yang mengganggu pikiran kita tanpa takut dihakimi. Ketiga, doa berarti kita membuka hati kepadanya. Raja Daud, seorang pahlawan perang yang gagah, menulis dalam Mazmur 62 ayat 9. "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Seringkali di luar sana kita memakai topeng agar terlihat kuat. Kita memakai baju jirah agar tidak dilukai orang. Tetapi dalam doa kita melepaskan semua topeng dan baju jirah itu. Kita telanjang di hadapan Tuhan, menangis jika harus menangis, dan mengakui dosa serta kelemahan kita secara jujur. Yang keempat, doa berarti kita belajar mendengar dan menundukkan diri kepada kehendak-Nya. Ini adalah bagian yang paling menantang. Banyak dari kita berdoa hanya untuk mendikte Tuhan agar mengabulkan keinginan kita. Padahal doa adalah sebuah dialog. Teladan terbaik kita adalah Yesus sendiri di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 42. "Bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Doa adalah proses merendahkan hati kita agar selaras dan mau berserah kepada kehendak Tuhan.
Ada saatnya kita harus diam, mendengar, dan berkata, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam situasi ini? Yang kelima, doa berarti mau bekerja bersama Allah. Firman Tuhan berkata, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga. Doa yang sejati akan mengubah kita menjadi mitra kerjanya Tuhan di dunia nyata. Kita melangkah keluar untuk membawa damai, menolong sesama, dan mewujudkan kehendak surga di tempat kerja, di kampus, atau keluarga kita dimanapun saja berada. Melihat kelima dimensi tadi, wajar jika para tokoh rohani sejak zaman gereja mula-mula selalu menggambarkan doa sebagai nafas kehidupan rohani orang percaya. Mari kita pakai analogi bernafas. Secara fisik, bernafas itu terdiri dari dua gerakan, menarik nafas dan menghembuskan nafas. Dalam doa, saat kita menghembuskan nafas, kita sedang membuang racun-racun rohani. Kita membuang dosa lewat pengakuan, membuang kekhawatiran, dan ketakutan kita. Sesuai dengan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lalu, saat kita menarik nafas dalam doa, kita sedang menghirup kedamaian, kasih, janji firman Tuhan, dan kekuatan baru dari Roh Kudus. Jika kita hanya menarik nafas atau hanya menghembuskan nafas, kita pasti tersedak. Doa memastikan sirkulasi rohani kita berjalan lancar. Apa yang terjadi jika kehidupan doa kita putus atau tidak terbangun? Kita menjadi mudah marah, mudah menyerah, kehilangan damai sejahtera, rentan jatuh ke dalam dosa, dan pada akhirnya mati secara rohani. Sebaliknya, jika kita memelihara doa, itu adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh hidup. Detak jantung rohani kita sehat. Kita terus menerima suplai kehidupan langsung dari Sang Pemberi kehidupan, yaitu Bapa di surga.